Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Warahmatullahi rabbil wabarakatuh. alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada Surya Nusantara Institute yang telah memberikan kesempatan untuk kita bersama bisa belajar ya terkait dengan terkait dengan pendidikan agama Islam, ya khususnya pada mata atau malam hari ini. Ya, saya diberikan amanah untuk memberikan pembelajaran tentang bagaimana pengembangan strategi dan juga media pembelajaran ya pendidikan agama Islam berbasis ICT ya. Nah, sebelum kita berbicara tentang bagaimana pola pengembangannya, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana sebenarnya kenapa harus dikembangkan, kemudian juga bagaimana realitas dari strategi dan media pembelajaran yang ada di berbagai lembaga pendidikan Islam, khususnya yang mengajarkan mata pelajaran pendidikan agama Islam, sampai kepada sekilas tentang bagaimana sebenarnya metode ataupun cara dalam mengembangkan ya strategi pembelajaran dan media pembelajaran, khususnya PAI ya, yang di sini adalah berbasis ICT atau berbasis teknologi. Nah, terima kasih untuk Pak Eros Saferus yang sudah hadir. Kemudian juga ada Pak Heri Wicaksono, ada Ustadz Muslihuddin, ada Pak Risman juga, ada Ustadz Mulki, ada Pak Laode Kaharudin. Ya, ini materinya seperti kemarin yang di workshop ya, agar lebih jelas lagi. Kemudian ada yang beberapa yang tidak mengikuti terkait dengan strategi dan media pembelajaran ya. Kita awali tadi dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ya, ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya huwallazi, dialah Allah Subhanahu wa taala ba'asa fil ummiyina rasulan minhum, ya yang telah mengutus ya rasulan, seorang seorang rasul ya. Di sini dikatakan ya yang seorang apa? Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kepada suatu kaum yang ummi ya, yang buta huruf, ya seorang rasul di antara mereka, yang mana ya Rasul tersebut Shallallahu Alaihi Wasallam ya membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, kemudian menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab ya, Al-Qur'an wal hikmah ay as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, berarti keyword atau kata kunci dari Al-Jumu'ah ayat kedua, dan juga nanti ada beberapa ayat lain yang menggunakan kata-kata yu'allimuhum wa yuzakkihim wa yu'allimuhum ya,
Alkitab wal hikmah. Nanti juga bima kuntum tadrusun, ya, ada kata-kata yang menunjukkan bagaimana pola pembelajaran atau lebih tepatnya adalah strategi dalam pembelajaran. Ya, ini berarti hanya satu contoh saja ayat terkait dengan bagaimana model dari pembelajaran. Oke, yang berikutnya ya kita pahami bahwa dalam dunia pendidikan itu kita mengenal sekarang ini mengalami shifting, ya, artinya perubahan paradigma dalam pembelajaran, ya, di mana pada masa lalu itu ya pengetahuan itu ya dipandang sebagai sesuatu yang sudah jadi, sehingga kemudian ya guru atau dosen itu dia hanya mentransfer, ya, hanya memberikan ilmu itu kepada siapa, mahasiswa atau kepada siswa atau santrinya. Ini adalah the old paradigm atau paradigma lama, ya. Oke. Nah, ini berarti saya sudah 2 kali dicoba, ternyata ini ya apa namanya, yang PowerPoint S virtual itu ada sedikit bermasalah gitu ya, sehingga saya pakai yang normal sajalah gitu ya. Saya pakai yang ini saja ya. Oke, sudah kelihatan. Ya, pakai yang bukan S background. Kalau S background sebenarnya menarik karena dia ini cuman kayaknya laptop dengan teknologinya belum begitu ini ya, sehingga baru sampai di sini. Baik, ini ya. Nah, ini yang disebut dengan the new paradigm atau paradigma baru, bahwasanya pengetahuan itu adalah ya hasil konstruksi. Artinya dia bentukan ya, dan juga hasil transformasi seorang yang belajar. Jadi kalau kita mengajarkan kepada siswa, baik itu yang di SD, di SMP, SMA, apalagi di perguruan tinggi, sejatinya mereka itu sudah memiliki pengetahuan gitu ya. Ya, dengannya mungkin pengetahuannya tadi terbatas gitu ya, tapi dengan adanya seorang guru atau seorang dosen gitu ya, maka siswa ini dia akan apa ya, akan mencocokkan antara pengetahuan yang dia dapatkan dengan apa, dengan yang diperoleh dari gurunya atau dosennya. Apalagi zaman sekarang ya, yang namanya siswa itu biasanya kadang lebih pintar gitu ya. Artinya informasi itu mereka bisa banyak dapatkan, apalagi kalau yang belajarnya di luar pesantren. Ini yang pertama. Jadi pengetahuan itu bukan sesuatu yang taken for granted yang sudah jadi, tetapi dia adalah hasil konstruksi dari seorang yang belajar. Termasuk sekarang juga ketika saya berbicara seperti ini, ya mahasiswa bisa jadi lebih pintar gitu ya. Sudah mengetahui, oh iya ternyata memang begini nih gitu ya. Ternyata memang zaman sekarang ya bukan lagi hanya mengajarkan, bukan hanya istilahnya itu dulu kita pernah dapat dari guru kita, kemudian sekarang itu kita mengajarkan ke santri kita. Ya ternyata bukan hanya seperti itu. Ini terutama nanti ilmu-ilmu yang sifatnya memang perlu adanya nalar. Nah, yang kedua adalah terkait dengan belajar. Jadi kalau ya santri atau siswa belajar ya di paradigma lama itu adalah belajar itu ya menerima pengetahuan. Ya, jadi biasanya yang selalu saya katakan nih. Jadi kalau mahasiswa pun ada juga nih mahasiswa yang biasa kalau dari rumah sudah rapi, sudah siap. Kalau di Zoom itu berarti sudah siap, sudah ada mungkin ada kopi, ada makanan kecil gitu ya, tinggal nunggu dosennya. Atau kalau siswa ya dia sudah mandi, sudah rapi, datang ke kelas, duduk nunggu dosennya, nunggu gurunya. Apa yang menu belajari? Ya dia hanya nerima saja, sifatnya itu pasif. Dan ini berbeda ya dengan paradigma sekarang, bahwa yang namanya belajar itu adalah mencari dan juga mengkonstruksi pengetahuan ya, aktif dan juga spesifik caranya. Jadi polanya itu sudah berbeda ya. Jadi bukan hanya tadi gurunya hanya memberikan, belajar juga siswa itu bukan hanya pasif. Oh iya ternyata begini. Misalnya begini, ada seorang guru misalnya mengatakan bahwasanya oh ternyata misalnya di Eropa sana ternyata negaranya itu muslimnya itu sedikit gitu misalnya seperti itu. Terus tapi dia baca tuh ternyata oh
di London misalnya ternyata muslimnya ternyata terus berkembang misalnya. Nah, itu. Jadi kalau siswa yang dulu ya udah terima aja lah gitu ya. Beda dengan sekarang, oh enggak, dia bisa aja protes atau kritis biasanya bahasanya itu. Jadi ini dari perkembangan paradigma yang ada. Nah, demikian juga ya bahwasanya yang namanya guru atau dosen itu bukan lagi bagaimana mengajar dengan baik ya. Artinya kalau saya mengajar misalnya gitu ya. Jadi bukan hanya saya saja yang belajar gitu ya, tetapi justru mestinya adalah ya bagaimana mahasiswa bisa belajar dengan baik dan berkelanjutan. Yang saya sebut dengan apa? Student center learning. Jadi sebenarnya yang lebih tepat juga saya pakai materi dulu nih nanti baru saya diskusi. Jadi sebelum belajar tentang ini ya kayak kemarin saya tanya dulu kemampuannya itu seperti apa, kemudian apa yang belum dipahami ya, kemudian juga bagaimana dalam proses pemahaman terhadap materi gitu ya. Jadi ini bedanya kalau dulu itu adalah teaching yaitu transfer of knowledge. Jadi hanya memberikan materi saja guru itu ya. Tapi kalau sekarang itu adalah learning ya, method of inquiry and discovery. Jadi cara yang memang itu diperlukan adanya penalaran dan juga pengetahuan dari sumber-sumber yang lainnya. Ini pergeseran paradigma yang terjadi. Nah, ini juga tadi adalah gambaran ya, gambaran dari seorang guru yang ini metodenya menggunakan apa? Teacher center learning ya, di mana guru itu akan menuangkan ilmu kepengetahuan nih ke kepala siswanya dan siswa ya udah ngikut aja gitu ya, dengerin aja gitu. Nah, ini apalagi nanti kalau ilmu-ilmu diniyah ya memang sebenarnya ya seperti ini gitu ya. Jadi tergantung juga nanti ukurannya, artinya level dari peserta didiknya gitu ya. Kalau sekarang ya kalau umpamanya udah master nggak mungkin di istilah itu, ini kan bahasa lainnya itu adalah apa? Oh, dicekokin gitu ya. Dicekokin terus gitu ya nggak mungkin. Mesti mereka sudah punya pengetahuan tersendiri. Nah, berarti sekarang ada perubahan pendekatan pembelajaran yang disebut dengan student center learning, di mana pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Soalnya apa? Kalau teacher center learning nanti yang pintar itu memang gurunya gitu, karena guru itu baca belajar, siswanya mau paham atau tidak, mau istilahnya itu menerima atau tidak dipedulikan. Nah, zaman sekarang justru siswa ya atau peserta didik gitu yang harus aktif untuk menanyakan, untuk kritik, untuk diskusi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dalam proses pembelajaran, jadi kalau istilah pengajaran itu adalah istilah yang lama, sementara istilah yang baru itu adalah pembelajaran atau learning ya, learning ya. Mungkin ya bahasa Indonesia bisa bahasa Arabnya bisa taklim gitu ya. Walaupun nanti cari yang lebih spesifik sama dengan pembelajaran. Jadi bukan hanya proses delivery ya dari guru ke dosen, guru ke apa siswa misalnya, tapi di sana ada unsur pembelajaran secara bersama di mana siswa itu memang membutuhkan ya, siswa itu memerlukan adanya ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan model pembelajaran ya, di mana ya yang kita pahami sekarang itu sebenarnya ini strategi pembelajaran. Jadi kalau ditanya mata kuliah kita adalah mata kuliah pengembangan strategi pembelajaran. Oh, berarti strateginya nih harus ditingkatkan, harus dikembangkan ya. Nanti satu lagi adalah media pembelajaran. Nanti metode dia masuk nanti ke tekniknya atau teknik dalam pembelajaran. Jadi yang kita pelajari itu adalah strategi pembelajaran itu seperti apa, kemudian teknik pembelajarannya seperti apa. Kalau di PAI itu pasti paham apa yang dimaksud dengan istilah model. Jadi dari mulai pendekatan pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik dan taktik pembelajaran, inilah yang disebut dengan model pembelajaran. Sehingga kalau kita lihat model pembelajaran, misalnya pendekatannya pembelajaran, ya sebenarnya tadi nggak apa istilahnya itu tidak salah-salah amat ketika misalnya mengajar Quran hadis ya, atau mungkin mengajarkan fikih ya kepada siswa gitu ya. Nah, tadi yang saya katakan, jadi levelingnya juga berbeda gitu ya. Jadi kalau anak SD mungkin ya
memang harus dikasihkan, dicekokin dan ceramah terus gitu ya. Artinya sampaikan, sampaikan, sampaikan. Tapi nanti kalau sudah mulai SMP atau mungkin SMA, biasanya mereka sudah mulai mau bertanya, mulai kritis dan lain sebagainya. Nah, di situ butuh. Makanya kalau di yang kemarin saya katakan bahwa pembelajaran PAI itu sebenarnya adanya itu di SMU ya, di Sekolah Menengah Umum. Kalau di Aliyah itu PAI-nya itu sudah dirincikan satu-satu, ada Quran hadis, ada akidah akhlak, ada siroh gitu ya, dan ada yang lainnya, fikih juga tadi ya. Nah, itu juga bagian dari pembelajaran. Jadi yang perlu kita pahami sebagai basic dari mata kuliah kita itu adalah strategi pembelajaran dan teknik pembelajaran. Di dalamnya ada model pembelajaran. Nah, ketika bicara tentang model pembelajaran, tentu saja kita harus paham dari karakteristiknya, ya, di mana namanya pembelajaran itu selalu didasarkan kepada teori pendidikan dan juga teori belajar para ahli tertentu. Nah, ini misalnya Pak Heri mau menulis tesis nih tentang pendidikan anak balita ya, anak balita menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, kemarin saya kepikiran nih, apakah istilah balita bawah 5 tahun itu masuk ke dalam istilah yang digunakan oleh Kemendikbud misalnya. Jadi kita tidak bisa menggunakan istilah yang digunakan oleh ilmu yang lainnya gitu. Sehingga biasanya itu pendidikan anak usia dini, pendidikan anak misalnya remaja, pendidikan anak mungkin bukan dewasa tapi remaja akhir dan sebagainya. Jadi biasanya itu dia mengambil dari teori psikologi tentang istilah-istilah untuk usia gitu ya. Nah, kemudian dalam pembelajaran tentu saja ada tujuan pendidikan tertentu. Nanti apalagi di pesantren tentu saja dia pasti akan ada tujuan pendidikannya, dan juga nanti dapat dijadikan sebagai pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar, dan nanti harus ada dampaknya ya akibat terapan model pembelajaran. Jadi ketika nanti kalau kalau guru kan udah biasa ya, ketika ceramah gitu ya, kira-kira gimana nih siswa atau santri itu mereka merasa bosan atau tidak gitu ya. Oh, kalau merasa bosan berarti harus ada variasi, mungkin ada kuis gitu ya, mungkin ada mereka melakukan kegiatan untuk mensupport gitu. Misalnya kalau saya mengajar biasanya ya fikih misalnya gitu ya, misalnya ada sholat ya berarti mereka ada praktek sholat gitu kan ya, ada praktek sholat gitu ya, atau mungkin juga belajar mereka menjelaskan, karena tadi masing-masing siswa itu kan dia berbeda-beda. Nah, berarti seorang guru ya itu berarti harus membuat persiapan mengajar, itu nanti yang disebut dengan desain instruksional dengan model atau pedoman model pembelajaran yang dipilih. Ini dalam proses pembelajarannya. Ya, jadi kalau kita ingin menerapkan sebuah model pembelajaran, ya kita pastikan tujuannya itu ketika mata kuliah atau ketika belajar itu untuk apa? Misalnya sederhana agar siswa atau santri itu mampu untuk melaksanakan atau untuk sholat secara baik dan benar sesuai dengan Islam, sesuai dengan sahih gitu ya. Nah, berarti bagaimana caranya agar dia itu bisa mulai dari penyampaian teori, kemudian juga mungkin ada praktek gitu ya. Mungkin dia juga diajarkan untuk bisa menjelaskan juga. Nah, atau mungkin juga bisa juga kadang dengan tulisan atau dengan PowerPoint dan lain sebagainya. Ini juga di SMA juga sudah mulai terbiasa juga ya tugas-tugas seperti itu, terutama nanti yang di luar pesantren di mana mereka ya megang HP, laptop dan lain sebagainya ya. Jadi demikian juga nanti pertimbangan yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Jadi tadi kalau umpamanya materi pembelajarannya tahfidz, hafal Al-Qur'an, ya udah berarti mungkin nggak ada metode lain gitu ya. Ya berarti simaah gitu kan, membacakan, kemudian mendengarkan tasmi, kemudian mungkin siswanya suruh ngajar, mungkin juga mungkin ada yang pakai mungkin pakai handphone atau pakai apa, itu hanya untuk tambahannya saya. Tapi intinya ya mengajarkan siswa atau santri untuk mengajarkan. Jadi itu kalau di tahfidz. Kalau di Quran hadis kan nanti beda lagi. Kalau di fikih juga beda lagi. Di akidah akhlak juga beda lagi. Jadi pertimbangannya nanti dari sudut siswanya, kemampuannya seperti apa. Nah, biasa kalau di tahfidz misalnya kan dia dibagi tuh. Jadi dari awal tuh sudah ketahuan, oh ini yang kemampuannya itu A misalnya, yang ini kemampuan yang B misalnya, ini kemampuan yang C gitu.
gitu. Jadi nanti masing-masing itu akan berbeda ya. Kemudian pertimbangan lain yang bersifat non teknis ini, jadi ketika kita mau buat semacam strategi pembelajaran juga gitu ya. Jadi ini yang menjadi pertimbangan. Oke. Nah, kemudian ketika bicara tentang model pembelajaran, ini memang ada beberapa teori ya yang perlu kita laksanakan. Ini juga yang biasa yang umum ya, yang banyak dilakukan oleh guru ya, sebenarnya termasuk dosen juga di sini gitu ya. Jadi biasanya itu yang disebut field theory atau teori lapangan, didasari oleh jadi teori belajar. Jadi siswa atau santri itu dia belajar ya. Jadi belajar untuk memahami. Nah, ini biasanya nanti terkait dengan menitik beratkan hubungan yang harmonis antara individu dengan masyarakat. Ini biasanya jadi modelnya itu belajarnya itu biasanya ini banyak diterapkan di sekolah alam gitu ya. Sebenarnya kalau pesantren salafiyah zaman dulu juga sama sebenarnya gitu ya, di mana mereka itu bukan hanya belajar ansih gitu di kelas gitu ya, tetapi mereka bisa belajar di masyarakat. Ini salah satu dari tujuan dari lembaga pendidikan organisasi pendidikan dunia ya, di mana di situ ada learning to live together. Jadi belajar untuk bisa hidup bersama. Kalau di pesantren ya kelihatan tuh antara satu kamar ada 20 orang, ada 15 orang, ada 10 orang gitu. Itu kan ada learning to live together. Jadi sebenarnya di situ udah kelihatan sudah ada. Nah, yang dimaksud dengan di sini strategi pembelajaran biasanya itu ada banyak nih ya, yang standar itu ya pertemuan kelas gitu ya, kemudian juga ada kerja kelompok gitu ya, kemudian mungkin ada bermain peran. Biasanya saya kadang tuh kalau pas ngajar bahasa Indonesia atau mungkin ngajar, misalnya saya mengajarkan sholat ini ya, sholat khauf misalnya. Nah, otomatis kan harus ada tuh yang jadi imamnya, ada yang jadi makmumnya, bahkan azan juga kan itu harus ada simulasinya gitu ya, simulasinya ini banyak sekali model-model. Nah, untuk itu kan berarti ini yang saya katakan sebagai normal ya, artinya standar dalam model pembelajaran ya. Termasuk juga yang kedua ini terkait dengan model pemrosesan informasi ya, di mana teori belajarnya itu adalah kognitif ya. Kemudian fase belajarnya itu biasanya tadi ada motivasi ya, kemudian juga ada memberikan pemahaman, kemudian siswa itu akan memperoleh ilmu pengetahuan sampai kepada siswa itu atau siswa ataupun mahasiswa itu bisa mengingat tentang materi yang akan digunakan gitu ya. Nah, kemudian juga nanti sudah paham, sudah tahu cara berwudu itu seperti ini. Oh, akidah istilahnya itu iman kepada nabi, iman kepada rasul gitu ya, iman kepada hari akhir gitu. Oh, ternyata dia selalu diingatkan ya, termasuk juga min asrotis sa'ah dan lain sebagainya. Nanti pada level yang lebih tinggi ada generalisasi dan juga nanti ada perlakuan sampai kepada umpan balik ya. Biasanya beberapa siswa terutama yang mereka mungkin dari SD-nya, dari SMP-nya ya, dari umum biasanya, atau mungkin di perkotaan, cuman di pedesaan juga sama juga sih. Kalau yang mereka kritis itu mereka akan bertanya gitu. Misalnya kita harus beriman dengan hari akhir ya, beriman dengan akan datangnya hari kiamat. Wah, nanti mereka akan kiamat gimana? Dulu ada isu-isu tentang kiamat. Wah, itu jadi ada umpan balik. Menurut saya ini yang paling penting. Jadi biasanya itu di akhir itu ada resume, ada semacam closing remark di mana nanti akan menjadi bahan pembelajaran berikutnya ya. Nah, yang berikutnya juga ada strategi pembelajaran dengan induktif untuk kemampuan berpikir dan membentuk teori. Ini biasanya di level yang lebih tinggi, misalnya di SMA lah ya, SMA atau aliyah, di mana sana ada latihan inquiry, itu mencari dan menemukan informasi yang diperlukan. Ini biasanya kalau di pesantren sih mungkin belum boleh megang HP ya, gitu ya. Di beberapa sekolah juga tidak boleh megang HP gitu ya. Tapi kalau mahasiswa biasanya itu ya dia megang HP, kemudian justru kita berikan waktu ya untuk reading session, misalnya itu sesi membaca dari buku, atau kalau tadi ada handphone ya biasanya memang membacanya itu dari otomatis dari website gitu ya. Nah, ini terkait dengan tadi latihan inquiry, kemudian juga inquiry keilmuan ya. Jadi mengajarkan sistem penelitian dalam disiplin ilmu dan mendapatkan pengalaman dalam disiplin ilmu yang lainnya. Jadi dia ada interkoneksinya. Kemudian juga nanti ada pembentukan konsep dan lain sebagainya.
Nah, berikutnya juga ada model untuk personal. Ini biasanya terkait dengan bagaimana pembelajaran yang sifatnya dia lebih apa ya, lebih individual gitu ya, lebih individual di mana pembelajaran non direktif untuk membentuk kemampuan dan juga perkembangan pribadi. Jadi nanti ada latihan kesadaran, kemudian juga ada sintetik, kemudian juga ada sistem konseptual di mana sebenarnya model pembelajaran itu dia lebih bagaimana menekankan pengembangan dari diri ya siswa ataupun mahasiswa ya. Ini kenapa? Karena juga terkait nanti yang berikutnya adalah tentang teori belajar behavioristik ya, di mana lingkungan itu akan sangat menentukan ya. Fase-fasenya biasanya lihat dari sisi fase mesin pembelajaran gitu ya. Jadi ini pembelajaran yang computer based instruction ya, di mana instruksinya, perintah-perintahnya itu menggunakan atau didasarkan atau berbasis pada komputer. Nah, ini biasanya tadi di luar pesantren. Kalau di pesantren ya biasanya waktu-waktu tertentu ya, misalnya mereka masuk ke lab, kemudian juga menggunakan mungkin saya dulu pernah mengajar TK itu ya, berarti ya ketika di lab itu mereka belajar dan sebagainya tetap saja ada gitu ya. Bahkan beberapa pesantren juga malah memberikan misalnya notebook ataupun tape gitu ya untuk siswanya karena memang fokusnya nanti ke sana gitu ya. Nah, penggunaan media. Nah, ini menurut saya kemarin yang kita sudah jadi pembahasan. Jadi yang namanya media itu ya bukan hanya sesuatu yang sifatnya itu apa ya, kaku gitu ya. Misalnya kalau di perguruan tinggi ya ketika kita mengajarkan sebenarnya ke anak juga gitu ya. Misalnya mau mengajarkan tentang fikih muamalah gitu ya. Fikih muamalah misalnya gitu ya. Maka bisa saja ya kita bawa anak-anak itu atau santri itu ke pasar ya, atau mungkin kalau yang itu ke mall gitu ya, untuk melihat bagaimana sebenarnya model ataupun bagaimana sebenarnya interaksi dan juga transaksi yang dilakukan oleh para pedagang baik itu di pasar tradisional ataupun di mall gitu ya. Jadi ya itu berarti mall ataupun juga pasar itu adalah media ya, media pembelajaran. Ya tentu saja ini nggak terus menerus gitu. Nanti ya misalnya dalam satu semester gitu ada berapa kali, makanya nanti ada study trip gitu dan sebagainya ya untuk melihat bagaimana pembelajaran itu bagian dari metode atau bagian dari media pembelajaran. Jadi kalau kita kemarin seolah-olah itu media belajar itu adalah laptop, kemudian buku, kemudian handphone, kemudian mungkin aplikasi ya, website atau media-media sosial tertentu gitu ya. Nah, itu hanya baru bagian ya, banyak sekali yang lainnya yang menjadi bagian dari media pembelajaran. Nah, ini beberapa model pembelajaran yang mungkin bisa kita kembangkan dari UNESCO ya, yang student centered learning dan juga learning is fun ya. Ada learning to know, learning to do, learning to be, dan juga tadi learning to live together. Nah, sayangnya nanti yang Islam nih nanti mau saya tanya satu-satu nih ya setelah ini ya, tentang bagaimana model dari pengembangan pembelajaran. Ini masuk ke dalam juga strategi pembelajaran di mana dalam belajar itu ya partisipatif gitu ya. Jadi tadi bukan hanya deliver saja tetapi juga ada siswa ya itu juga mereka berpartisipasi. Nggak mungkin lah kayak saya sekarang tuh ngomong terus ya capek gitu ya. Saya bukan capek tapi ya sayang sekali nanti tidak beri kesempatan, padahal ini ada Pak Eros, Ustadz Musa itu pasti ingin berbicara nih ya. Oke, sebentar ya, dikit lagi. Partisipatif, aktif, kreatif, kemudian juga efektif dan juga tadi fun. Jadi ada partisipatif, P-nya, A-nya adalah aktif, K-nya adalah kreatif, kemudian E-nya adalah efektif, kemudian M-nya itu adalah menyenangkan ya. Banyak nih siswa, santri ya, mahasiswa juga yang ketika belajar mereka sudah jenuh duluan. Bahkan ada juga yang ketika baru tahu pelajarannya, misalnya matematika atau statistika gitu, mereka udah susah gitu ya. Nah, itu yang juga mengakibatkan tadi learning-nya itu tidak fun, tidak menyenangkan ya. Dan ini yang menjadi bahan diskusi kita bersama terkait dengan bagaimana sebenarnya pengembangan dari apa yang disebut dengan strategi dan juga model pembelajaran serta juga media